Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga, dan materi kita pada malam hari ini adalah makna, tujuan, dan metode memahami Islam. Untuk itu, kepada seluruh mahasiswa saya minta untuk melihat link materi yang saya bagikan, dan setelah itu nanti jika Anda mendapati hal yang perlu ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Baik, marilah kita mulai perkuliahan pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara saya, yang pertama kita akan memahami makna Islam ya. Makna Islam ini secara etimologi dari kata aslama yuslimu islaman ya. Aslama yuslimu islaman, yang maknanya adalah taat, patuh, damai, tentram, juga bahagia. Adapun secara terminologi, yaitu adalah wahyu Allah yang diturunkan untuk manusia yang berakal sehat agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, ya, sebetulnya nabi-nabi kita itu, ya, mulai dari Nabi Allah Adam sampai Nabi akhir zaman Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini secara akidah mereka tidak ada perbedaan. Semuanya meyakini tentang ketauhidan Allah, keesaan Allah. Dan itulah hakikat Islam sebenarnya. Karena dengan mentauhidkan Allah, maka tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut dipatuhi dan ditaati selain Allah. Ya. Walaupun dalam Al-Quran secara eksplisit yang menyatakan sebagai seorang muslim adalah Nabiullah Ibrahim, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah permulaan orang Islam, permulaannya orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi hakikatnya semua nabi itu ya ajarannya sama dalam hal akidah ya. Awas ya, dalam hal akidah. Tapi kalau dalam hal syariah ya, itu memang Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Allah memang menurunkan syariat-syariat yang berbeda ya, dengan mempertimbangkan ya kondisi sosial, budaya, geografi, tipologi masyarakat yang ada pada nabi dari masa ke masa. Ya. Jadi secara istilah Islam bisa diartikan ya ini wahyu Allah. Nah, Islam adalah wahyu Allah. Nah, Islam bukan agama buatan Muhammad. Ya. Maka apabila ada orang menganggap bahwa Islam itu adalah agamanya Muhammad, Allah itu hanya menurunkan ide-ide saja, sedangkan yang menerjemahkan secara teks bahkan Al-Quran itu adalah ciptaan Muhammad dari hasil pemahaman Al-Quran. Itu adalah faham yang sesat ya. Kalau kita meyakini Al-Quran teksnya itu adalah sebuah petunjuk dari Allah ya, Rasulullah Muhammad tidak berhak apapun dalam membuat teks Al-Quran ya. Jadi agama Islam adalah wahyu ilahi. Yang kedua, Islam adalah dinul anbiya ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Seluruh nabi-nabi itu hakikatnya agamanya sama, itu agama Islam, hanya syariatnya berbeda, tauhidnya semuanya sama. Islam adalah minhajul hayah. Islam adalah pedoman kehidupan.
yang sekupnya universal, tidak mengenal waktu, tidak mengenal lokasi, tidak mengenal ras, semuanya ya merupakan jangkauan dari agama Islam. Yang ketiga, Islam adalah ahkamullah fi kitabihi wa sunnatu rasulih. Islam ini adalah hukum-hukum Allah, yang mana hukum Allah ini termaktub, tercantum dalam kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul. Kemudian Al-Islam adalah asyiratul mustaqim, jalan yang lurus, bukan ghairil maghdub ya. Ghairil maghdub, kita kalau membaca Al-Fatihah adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar, apakah siratal mustaqim? Siratal mustaqim adalah dinul Islam, agama Islam. Bukan ghairil maghdubi alaihim. Siapakah ghairil maghdubi alaihim? Ghairil maghdubi alaihim adalah agama Yahudi. Waladdallin, dan bukan dhallin. Siapakah dhallin? Adalah agama Nasrani ya. Kemudian yang keenam ya, Islam adalah salamatud dunya wal akhirah, agama yang menyelamatkan dunia dan akhirat ya, karena visi Islam bukan hanya memperoleh kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang selama-lamanya, yakni di akhirat ya. Ini dalam pertemuan kedua sudah saya jelaskan ya, bahwa kita harus yakin ya tentang agama yang benar yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam ya. Kalau kita menganggap semua agama benar di sisi Allah, semua agama berhak masuk surga, maka dia tidak ya, dia tidak meyakini apa yang termaktub dalam ayat ini. Dan di sini sudah jelas dinyatakan Allah, innad dina indallahil Islam. Artinya sebaik apapun manusia, sebanyak apapun amal manusia, tanpa didasari keyakinan tauhid, pengakuan tentang Allah dan Rasul Muhammad, alias tanpa ada kunci surga, alias tanpa ada kalimat tauhid yang menyatakan keislaman dirinya, amalnya sia-sia dan dia fil nari khalid, masuk neraka selama-lamanya ya. Kemudian ini juga tentang Islam adalah agama yang sempurna, sudah tidak ada agama lain setelah Islam ini dibawa oleh Rasulullah ya. Andaikan ada orang mengaku nabi membawa agama, pasti itu dusta ya. Kemudian langsung kita pada tujuan agama Islam. Intinya tujuan agama Islam ini ya, ada 3 unsur ya, yaitu akidah ya. Akidah itu hal yang berkaitan dengan keyakinan hati. Kemudian syariah yang berkaitan dengan praktek agama itu dijalankan. Yang ketiga adalah akhlak ya, terkait dengan etika, perilaku ya, atau kualitas seseorang itu melakukan aktivitasnya ya. Kemudian hal-hal yang ya, menjadi tujuan diturunkannya agama Islam, satu ya, memelihara agama ya. Kemudian yang kedua menjaga, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara kehormatan. Nah, semua 5 ini kalau dalam term ya, ilmu hukum Islam ini disebut daruriyatul khamsah, atau 5 kebutuhan dasar ya, yang menjadi tujuan diturunkannya agama. Jadi manusia itu kebutuhan dasarnya itu 5 ini. Ini berbeda dengan hukum ekonomi ya. Kalau hukum ekonominya ya, Mas Adam Smith itu kan ada 3 ya, primer, sekunder, tersier. Primernya itu hanya makanan, pakaian, tempat tinggal. Jadi kebutuhan primernya alam Adam Smith itu kebutuhan primernya yang hanya bersifat materi dunia saja. Dalam Islam tidak. Islam itu justru kebutuhan primer yang pertama adalah memelihara agama. Artinya apa? Jika kita mempunyai 2 kepentingan yang berbeda,
Mana yang akan kita pilih? Ya ini. Mana yang menjaga dan memelihara agama, itulah yang kita pilih. Artinya kita menikah saja, walaupun pasangan calon kita itu kaya raya, ganteng, cantik, tampan, tapi kalau mengorbankan agama, jangan. Ya. Kita mencari kerja, kalau mengorbankan agama, jangan. Karena apa? Menjaga dan memelihara agama adalah prioritas utama dalam agama Islam. Ya. Ya, kemudian memelihara jiwa, nyawa maksudnya ya, memelihara nyawa. Bahkan demi menyelamatkan nyawa, ya. Kalau memang terdesak tidak ada cara lain, cara yang haram, ya, cara yang mungkin normalnya tidak diperbolehkan menjadi boleh. Orang yang kelaparan, yang jika tidak makan sesuatu dia akan mati, dia boleh memakan bangkai. Ini saking di prioritasnya masalah memelihara jiwa dalam Islam, memelihara akal, ya, memelihara harta, memelihara kehormatan. 5 hal ini disebut daruriyatul khamsah. Baik saudara, kita lanjutkan tentang metode memahami dinul Islam. Metode itu cara atau strategi ya, atau kefiyah bagaimana kita memahami Islam. Ya. Dalam memahami metode Islam, kita mengenal dengan ini 3 cara ini. Yang pertama metode taklid atau modeling method, yaitu kita memahami agama Islam ini hanya dengan cara mencontoh yang sudah ada, tanpa kita mengetahui dasar dalilnya. Contoh, Anda saat Anda kecil sholat itu kan, Anda bisa rukuk, bisa sujud itu kan dari melihat, ya, melihat kemudian dipraktekkan, diajarkan, ya sudah, kita kemudian bisa melakukannya, ya. Tanpa kita harus tahu dasarnya rukuk kok begini, dasarnya sujud adalah ayat dan dalil ini. Pokoknya kita nggak pernah menekan dalil. Yang penting kita bisa mempraktekkan, ya. Itu memahami agama dengan cara taklid. Ya, dengan cara taklid. Nah, kemudian naik lagi namanya metode ittiba. Metode ittiba itu adalah metode yang mana kita mengikuti pendidikan, pelajaran, ajaran orang lain, ya, tetapi kita sudah mengetahui dasar-dasar hukumnya. Contoh, kita misalkan diajar oleh guru ngaji kita doa kunut. Ya, tetapi kita juga tahu mengapa doa kunut itu disunahkan dalam salat subuh, mengapa doa kunut nazilah itu disunahkan dibaca ketika terjadi bala, bencana, musibah. Ya. Kita bahkan tahu kualitas dalil-dalil tersebut, ya, hadisnya hadis yang sahih, yang masyhur atau yang dhaif, ya, dan seterusnya. Nah, ini namanya metode ittiba. Terus yang terakhir namanya metode ijtihad. Metode ijtihad ini adalah metode memahami Islam yang langsung menggali hukum dari Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti pendapat orang lain. Terus mana yang bagus di antara 3 ini? Bagus semua, tergantung kapasitas orang masing-masing. Kalau kita sebagai orang awam, kita wajibnya ini taklid, ini wajib ini. Kenapa? Sebab kita kalau menggunakan metode ijtihad, menggali hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis, tanpa dilengkapi dengan, ya, syarat-syarat kemampuan atau syarat-syarat kapasitas untuk memahami Al-Quran dan hadis, justru nanti kita bisa sesat atau kita bisa salah mengambil hukum. Contoh saja. Dalam Al-Quran itu ayat yang berkaitan dengan poligami misalkan. Itu Allah berfirman, "Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahilah mana-mana wanita yang bagus di antara kamu, masna 2, wa thulatha dan 3, wa ruba' dan 4. 2 plus 3 plus 4 berapa?
Nah, kata hubungnya dan itu kan plus tambah. Kalau dalam bahasa Arab namanya itlaqul jam'i. Ya. Berarti boleh menikah dengan 9 wanita. Nah, ini. Lah orang kalau nggak tahu hukum ya dia bisa sesat. Nyatanya ada juga madhab fikih yang membolehkan menikah dengan 9 wanita ya. Salah satunya adalah madhab al-Zahiri yang tokohnya bernama Imam Abu Dawud al-Zahiri itu membolehkan nikah dengan 9 wanita. Padahal menikah dengan 9 wanita itu termasuk sunnah khususiyah. Sunnah atau hukum yang hanya berlaku untuk Rasulullah. Kita nggak boleh. Apalagi mahasiswa-mahasiswa ini siji werung duwe. Siji ora entuk-entuk. Apalagi 9 ya. Ya ini. Jadi mana yang bagus tergantung kapasitas kita. Kalau kita orang awam taklid, kita cukup mengikuti pendapat ulama, mengikuti pelajarannya ulama tanpa kita harus mengetahui dalilnya. Kalau kita sudah cukup mumpuni, kita masih mengikuti ulama, tetap mengetahui dalil-dalilnya, mempelajari dasar hukumnya. Ya, ini bagus, ini ittiba. Tapi kalau ijtihad kelihatannya saat ini sudah tidak ada orang yang memenuhi syarat-syarat ijtihad. Karena orang yang ingin berijtihad itu sekarang harus mengetahui Quran, hadis, maknanya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, ya. Mutasyabihat dan muhkamnya, dhon dan maksusnya, wah perinci sekali. Maka andikan kita misalkan mau makan sayur, sayur gori misalkan, kalau kita nggak tahu tata caranya memasak kok langsung kita ambil nangka mentah, kemudian kita rebus, kita bumbuni sak bumbu-bumbunya sembarang bumbu, maka jadinya bukan sayur, jadinya malah kolak nangka atau kolak gori. Ya sama, kita mengambil Al-Quran dan hadis kalau tidak tahu caranya, justru hukum itu akan menjadi hukum yang menyimpang. Baik, saudara sekalian, kalau ini dari 3 tadi dikelompokkan menjadi 2, yaitu metode tipologi dan pengajian Quran hadis. Taklid dan ittiba itu maksudnya pada metode tipologi. Ijtihad maksudnya pada metode yang kedua. Ya, sekarang ciri-ciri agama Islam 1. Ya. Tuhan, ya, atau Tuhan-Tuhan dari masing-masing agama, yakni yang dijadikan objek penyembahan bagi para penganutnya. Ciri agama Islam, Allah Rabbul Alamin, ini Tuhannya, Tuhan mereka disembah. Ya, Tuhan yang Maha Tuhan, yang dalam Asmaul Husna disebut dengan Malikul Mulk, Raja, Tuhan, segala Tuhan. Ya. Jadi kalau Fir'aun itu mengaku Tuhan, maka ketuhanan Fir'aun adalah ketuhanan yang terlambat. Kenapa? Karena nenek moyangnya Fir'aun berarti nggak bertuhan. Ya, lucu kan? Ya. Kalau Fir'aun mengaku Tuhan, berarti Tuhan yang terlambat. Sebab apa? Jauh sebelum adanya Fir'aun sudah banyak nenek moyangnya. Berarti nenek moyang tidak bertuhan. Ya. Maka Allah adalah Malikul Mulk, Rabbul Alamin, Tuhan segala Tuhan yang mereka sembah. Yang kedua, ya, Rasul dalam agama Islam itu diutus oleh Allah untuk masing-masing umat, kecuali Rasulullah Muhammad adalah Rasul dari segala umat. Bahkan dalam riwayat Rasulullah itu juga diutus untuk malaikat. Maka kalau ditanya, lah nabinya malaikat siapa? Jibril? Bukan. Mikail? Bukan. Nabinya malaikat siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Al-Quran adalah kitab suci, ya, bukan hanya untuk umat Islam, tapi kitab suci seluruh agama. Ya. Karena apa? Al-Quran adalah menyempurnakan, meluruskan kitab-kitab agama samawi yang terdahulu dari segala bentuk distorsi dan penyimpangan oleh penganutnya. Ya. Yang keempat, situasi munculnya dari kenabian dari tiap agama manusia yang disuruhnya karena pesan tiap nabi berbeda.
Ya, tadi sudah kita jelaskan, Islam itu akidahnya sama, syariatnya berbeda. Syariatnya itu menyesuaikan keadaan sosiologis, geografis, psikologis dari masing-masing umat. Zaman Nabiullah Daud itu istrinya sampai 99. Zamannya Nabi Adam, ya, pernikahan itu sesama saudara. Ya, syariatnya berbeda, akidahnya sama. Dalam hal akidah keyakinan sama, yaitu menuhankan Allah wahdah, menauhidkan Allah la ilaha illallah. Ya. Ya. Kemudian individu-individu pilihan yang dilahirkan setiap agama. Artinya apa? Ya. Islam itu ya memandang bahwa setiap individu yang lahir itu fitrah suci. Ya. Semuanya adalah manusia-manusia yang menjadi khalifatul ard. Pilihan di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi sperma yang jadi kita ini, sperma kita yang jadi kita ini, itu sudah mengalahkan jutaan sperma yang ada saat semuanya bersaing untuk membuahi ovum. Ya, maka umat-umat yang lahir ini sebetulnya adalah khalifah dari Allah. Cuma mereka ada yang amanah, ada yang tidak. Maka Allah memberikan pertanggungjawaban atas amal-amal kita karena kita sudah diberikan akal dan wahyu. Ya. Akal dan wahyu inilah yang menjadi panduan kita berbuat. Kalau tidak sesuai maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kita dan menghukum kita karena kita telah menyimpang dari perintah Allah. Baik, ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, semoga bisa menjadi sebuah pemahaman yang baru tentang mata pelajaran PH ini. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti diposting lewat grup. Dan mohon maaf untuk kuliah kita kali ini, saya meminta Anda absensinya ditulis di WA. Karena kalau ditulis menjadi komentar di YouTube itu cara melaporkannya screenshot ke pihak prodi itu agak kesulitan. Jadi mohon maaf untuk kali ini kita absensinya pakai WA. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.